Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, karena rahmat Allah, kita bersyukur. Pada kesempatan ini, kita masih bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita selalu dikaruniai nikmat sehat, waras akal dan waras hati. Sebelum lanjut pada pembahasan kali ini, untuk menghindari salah paham, silahkan Anda simak video ini sampai selesai. Sejak bergulirnya pembahasan ketersambungan nasab Habib Ba'alawi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada beberapa persoalan penting dan menarik. Terutama terbongkarnya beberapa temuan mengejutkan tentang fakta-fakta baru para tokoh Ba'alawi yang selama ini diyakini oleh seluruh umat Islam Indonesia sebagai duriyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakta-fakta tersebut bukan hanya soal nasab mereka, tetapi juga adanya beberapa temuan terkait kejahatan-kejahatan komunitas kaum urban Yaman di Nusantara telah cukup lama berlangsung dari sejak zaman penjajahan Belanda hingga saat ini. Dengan sangat terencana, terstruktur dan masif, adanya berbagai propaganda turunan Ba'alawi itu membuat para tokoh Nusantara tidak dapat mendeteksi hal tersebut oleh sebab kelicikan Belanda dan antek-anteknya turunan Ba'alawi bergerilya mengelabuhi umat Islam dengan berbagai doktrin di balik nama suci duriyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti halnya dalam pembahasan kanal-kanal YouTube tentang bagaimana perilaku jahat seorang tokoh mufti Belanda, Usman bin Yahya Ba'alawi di Batavia, telah menjadi pintu masuk para tokoh Nusantara dalam membongkar sarang para penyamun kaum urban Yaman yang sebelumnya tak pernah terekspos media di muka publik. Berkat kecanggihan perkembangan teknologi, diketahui keberadaan turunan Ba'alawi di tanah Nusantara, mereka tak lebih hanya sekedar tikus-tikus sawah menjadi hama tanaman padi yang harus segera dibasmi dan dimusnahkan di atas suburnya tanah Nusantara. Dengan membiarkan hal tersebut, jelas akan menjadi ancaman berbahaya bagi umat Islam dan bangsa Indonesia, terutama dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara. Dari berbagai fenomena di tengah-tengah kehidupan umat Islam, seperti doktrin-doktrin sesat terhadap umat Islam, timbulnya berbagai fitnah terhadap Wali Songo, pemblokan garis nasab Wali Songo, pemalsuan makam bernilai sejarah, pencaplokan KRT Sumodiningrat sebagai bagian dari Ba'alawi, pemalsuan makam Mbah Kramat sebagai makam Habib Hasan bin Toha bin Yahya, pengaburan sejarah nasional Indonesia, pemalsuan sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama, hingga menjadi agen negara Israel dan lain-lain. Semua dimaksudkan agar umat Islam meyakini Ba'alawi sebagai tokoh besar yang berpengaruh di Nusantara, sebagai penyebar Islam pertama di Indonesia. Itulah temuan-temuan para ulama dan tokoh-tokoh Nusantara ketika membongkar agenda turunan kaum urban Yaman, dan mereka melakukan semua ini sudah sejak lama, dari zaman penjajahan kolonial Belanda, dan tetap berlangsung hingga saat ini. Berikut beberapa hal temuan sejarah yang dihimpun para tokoh Nusantara tentang perilaku-perilaku licik kelompok turunan Ba'alawi Yaman. Diharapkan bagi seluruh umat Islam dapat mengetahui dan memahami setiap tindakan dan perilaku turunan urban Yaman itu agar terhindar dari berbagai tipu daya mereka. Temuan manuskrip kuno peninggalan turunan Wali Songo baru-baru ini sangat gamblang menjelaskan adanya konspirasi Belanda bersama kaum urban turunan Ba'alawi Yaman. Ketika dalam kondisi sulit, penjajah Belanda menghadapi perlawanan kaum pribumi, Belanda merangkul turunan Ba'alawi beserta misionarisnya mufti Belanda di Batavia, Habib Usman bin Yahya bersama sahabatnya, Snoek Hurgronje dan Van der Barg, melakukan riset untuk mengetahui kelemahan masyarakat Nusantara. Melalui mereka diketahui bahwa masyarakat Nusantara yang didominasi komunitas Muslim, mereka sangat patuh dan tunduk
serta memuliakan cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cucu Nabi yang dimaksud adalah mereka para wali songo yang berpengaruh besar dalam membangun kekuatan pergerakan melawan penjajah, sehingga Belanda mengalami berbagai kesulitan menghadapi masyarakat Nusantara. Dari itu, Belanda memanfaatkan Utsman bin Yahya sebagai mufti di Batavia untuk menghimpun kaum urban Yaman yang diproyeksikan Belanda sebagai keturunan Nabi untuk menyingkirkan kekuatan wali songo sebagai cucu Nabi yang telah banyak berpengaruh di tengah-tengah masyarakat. Melalui fatwa sesat Utsman bin Yahya yang mengharamkan perlawanan umat Islam kepada Belanda, benar-benar telah berhasil melumpuhkan pola pikir para ulama dan tokoh-tokoh masyarakat serta umat Islam sebagai komunitas terbesar di negeri Wali Songo dalam upaya berjihad melakukan perlawanan terhadap kedoliman Belanda di tanah Nusantara. Nasab para Wali Songo yang telah terbukti sebagai duriyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka blokkan ke dalam jalur nasab Ba'alawi oleh misionaris Belanda tanpa dasar. Hal tersebut dibuat bukanlah tanpa alasan, dan hari ini terbukti. Kita saksikan putra-putra Nusantara sudah tak lagi mengetahui siapa sebenarnya leluhur-leluhur bangsa sendiri. Kebanggaan terhadap leluhur sudah menjadi cerita-cerita basi, telah dianggap cerita-cerita fiksi, sebab pengaruh kekuatan doktrin-doktrin sesat kaum urban Yaman antek Belanda berakibat pada rancunya berbagai sejarah kebangsaan yang banyak dibelokkan oleh turunan Ba'alawi. Fakta-fakta baru yang selama ini belum pernah diungkap oleh para tokoh Nusantara, adanya kelompok urban Yaman yang didatangkan Belanda itu, sejatinya mereka bukanlah keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal tersebut diperkuat dengan berbagai temuan fakta-fakta baru dalam sejarah bangsa Nusantara yang terungkap pasca bergulirnya tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, sebagaimana telah banyak mengurai pengakuan palsu para Habib Ba'alawi atas nasab suci Nabi yang nyata-nyata merupakan pengakuan sepihak, tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Mengapa kaum Habaib Ba'alawi harus melakukan kebohongan publik dengan tetap mempertahankan pengakuan mereka sebagai duriyah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Padahal secara nasab, menurut penelitian Kiai Haji Imaduddin Utsman dan melalui berbagai kajian ulang kelompok santri, mereka turunan Ba'alawi benar-benar tidak terbukti tersambung nasabnya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kami yakin, siapapun mereka dari kalangan Ba'alawi, terutama Habib-Habib yang mencatatkan nasab turunan Ba'alawi di Robitoh Alawiyah, sudah mengetahui bahwa keabsahan nasab mereka disangsikan oleh umat Islam dan para nakib Nakobatul Ashraf Internasional. Tetapi mengapa hingga saat ini mereka bersikap diam dan tetap bertahan dengan pengakuan-pengakuan palsu setelah terkuaknya fakta-fakta yang mengungkap kebohongan mereka? Sikap diamnya kaum Ba'alawi kemudian memunculkan berbagai kecurigaan di kalangan umat Islam bahwa mereka ditengarai mempertahankan kesepakatan lama antara Belanda dengan Ba'alawi atas penguasaan Belanda terhadap bangsa Indonesia. Dalam konspirasi Belanda itu dijelaskan, kelompok Ba'alawi yang telah diproyeksikan oleh Belanda sebagai keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui misionarisnya mufti Belanda di Batavia, Habib Utsman bin Yahya bersama sahabatnya, Snoek Hurgronje dan Van der Bart, berusaha menyingkirkan kekuatan besar pengaruh Wali Songo, menghilangkan jejak-jejak serta peran penting Wali Songo yang telah menyebar luaskan Islam di seluruh penjuru negeri. Melalui berbagai survei misionaris, penjajah Belanda benar-benar telah memahami kemajmukan kultur bangsa Nusantara. Dari itu, dalam keberagaman masyarakat Nusantara, diketahui bahwa para Wali Songo merupakan tokoh-tokoh keturunan Nabi jauh sebelumnya datang membangun peradaban bangsa Nusantara. Adab sopan santun, saling menghargai dan menghormati, persaudaraan, kebersamaan dan gotong royong, sifat-sifat itu